Tujuan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh besar perubahan medan magnet terhadap besarnya GGL. Yang ketiga mengetahui pengaruh jumlah lilitan terhadap GGL yang ditimbulkan. Yang keempat mengetahui pengaruh kecepatan perubahan medan magnet terhadap timbulnya GGL. Intinya itu kemarin data-data sudah kalian olah. Berikutnya kita ulangi lagi, kita kuatkan lagi. Kesimpulannya apa? Kita lihat grafiannya, posisinya harus ini galvanometernya, alat-alatnya galvanometer dipasangkan sesuai dengan petunjuk yang di praktikum. Ini lurus sini, satu lagi lurus sini. Tujuannya supaya bisa menghasilkan konsepnya hukum Lenz. Kalau sudah, sekarang kita mengacu ke tujuan praktikum atau tujuan percobaan. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh kutub magnet terhadap arah arus. Yang kedua mengetahui pengaruh besar perubahan medan magnet terhadap besar GGL. Berikutnya yang ketiga mengetahui pengaruh jumlah lilitan terhadap GGL yang ditimbulkan. Yang keempat mengetahui pengaruh kecepatan perubahan medan magnet terhadap timbulnya GGL. Terus kemarin teman-teman kalian sudah mengambil data, ini kurang lebih datanya yang kemarin kita ngambil intisarinya saja. Yang pertama dari tabel 1 yaitu apabila kutub utara, ini kutub utara di bawah masuk ke penampangan nih, penampangnya lilitan. Nah ini kalau tidak ada perubahan medan magnet yang masuk permukaan bidang, berarti tidak ada perubahan fluk. Ternyata GGL induksinya tidak bergerak. Kalau GGL induksinya tidak bergerak berarti tidak ada arus induksinya. Kutub selatan di bawah masuk nyimpangnya ke kanan. Kutub selatan di bawah keluar nyimpangnya ke kiri. Sekarang kalau kita ini kutub utara di bawah masuk. Nih, kutub utara di bawah masuk. Ternyata nyimpangnya ke kiri, nyimpangnya jarum galvanometer. Kenapa kok demikian? Ini kita perhatikan, utara menuju kutub utara, berarti arah medan magnetnya dari utara menuju ke selatan. Berarti fluknya menembus sini, menembus permukaan bidang ini ke sini. Ya. Akibat adanya perubahan medan magnet ini, sehingga di lilitan itu akan timbul arus yang disebut sebagai arus induksi. Arus induksi. Nah, karena supaya jumlah fluknya ini bernilai 0, jumlah totalnya bernilai 0, berarti di lilitan ini berubah menjadi kemagnetan. Lilitan yang berarus listrik tadi berubah menjadi kemagnetan. Berarti dengan demikian ujung yang dekat dengan utara menjadi kutub utara, ujung yang jauh dari utara menjadi kutub selatan. Sehingga arah medan magnetnya yang ditimbulkan oleh lilitan arahnya ke atas posisinya, menolak dari arah magnet aslinya. Arah magnet aslinya. Sehingga di lilitan ini kutub utara, terus ini selatan. Sehingga posisinya menggunakan kaidah tangan kanan, ini arusnya ke atas, ini adalah medan magnetnya ke atas yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet tadi ini, ya. Terus sehingga arusnya nyimpangnya ke kiri. Arusnya nyimpangnya ke kiri. Karena ke kiri melawan konsep yang ini berarti ini yang negatif. Melawan ini posisi aslinya, magnet aslinya. Gitu ya. Itu kira-kira percobaan dari data 1. Berikutnya untuk data 2 yaitu dengan mengubah-ubah, ini percobaan dari siswa-siswi kami kemarin, yaitu dengan mengubah-ubah lilitannya. Ya, masih tetap posisinya kita sudah tidak membahas tentang arahnya, arus kemana-kemana sudah kita tidak bahas, tetapi kita ngambil sampel saja dengan mengubah-ubah lilitannya. Ini lilitannya 300. Ambil 2 contoh aja. Ini yang 3.600. Kalau 300 dengan perlakuan yang sama, 300 ya, 300.
dengan perlakuan yang sama, yaitu memberi kecepatan yang sama. Kelihatan? Kecil. Kenapa? Karena lilitannya lebih kecil dibanding yang ini. Ini tadi yang 3.600. 3.600 posisinya sama, kita beri perlakuan yang sama dengan kecepatan segini. Kelihatan? Kelihatan? Nampak lebih besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa arus atau GGL induksinya, ini kutub-kutub ini berarti GGL ya. Ada perbedaan potensial. GGL induksinya berbanding lurus dengan lilitan yang diberikan. Kalau lilitannya kecil berarti GGL induksinya kecil. Tadi ditambahkan ini arusnya kecil berarti GGL induksinya kecil. Diberi lilitan yang besar dengan perlakuan yang sama tadi, arusnya besar. Berarti kalau arusnya besar, GGL-nya juga besar. Oke. Jadi kesimpulan yang kedua berbanding lurus dengan GGL-nya. Kesimpulan ini data yang ketiga yaitu dengan apa? Kemagnetannya tetap dengan mengubah-ubah ininya, mengubah-ubah besar kecilnya kemagnetan. Ini yang pertama satu magnet dengan kecepatan biasa. Ini lilitannya bebas, kita pakai yang terakhir tadi. Ini satu magnet dengan kecepatan biasa, Berikutnya dua magnet. Ambil dulu dua magnet, kecepatannya biasa sama. Ternyata lebih besar. Kecepatannya masih tetap sama. Berarti kalau demikian bisa dirumuskan kalau magnetnya tadi satu, arusnya kecil, berarti GGL-nya kecil. Berarti magnet mempengaruhi ya. Berbanding kalau ditambahi lagi dengan perlakuan yang sama. Nah, perlakuan yang sama. Arusnya besar. Berarti GGL-nya besar. Sehingga bisa disimpulkan GGL induksi itu berbanding lurus dengan kemagnetannya. Terus berikutnya dua magnet kecepatan kurang. Ternyata kecepatannya kurang. Begitu dua magnet kecepatan biasa bandingkan lebih besar. Berarti ada hubungannya dengan kecepatannya juga ya. Kecepatan ada hubungannya dengan kecepatannya. Sehingga arus tadi berbanding lurus dengan GGL induksi. GGL induksi ini dengan kecepatannya. Terus itu kira-kira datanya mengetahui pengaruh kecepatan perubahan medan magnet terhadap timbulnya GGL. Sudah terbahas semua. Sekarang tinggal kita merangkum, menganalisa. Mari kita ke papan. Kita perhatikan tadi GGL induksi dari data yang kedua. GGL induksi dari data yang kedua yaitu berbanding lurus dengan lilitannya. Betul ya? Ya, betul ya? Betul, oke. Terus kalau sudah data satu tadi, ternyata kalau kutub utaranya di bawah masuk, di bawah keluar tadi, udah sepakat tadi melawannya. Berarti negatif. Negatif inilah yang menyatakan hukum Planck-nya. Hukum Planck. Jadi langsung saya hubungkan GGL induksi sebanding dengan lilitannya. Negatif tadi dengan mengacu memberi perlakuan magnet yang utara di bawah keluar masuk tadi. Kalau utaranya di bawah masuk, ternyata lilitannya
menolak dari magnet tadi, sehingga lilitan yang dililitan tadi yang atas bermakna sebagai kutub utara. Terus karena bermakna sebagai kutub utara, maka arusnya nyimpangnya ke kiri. Itu maknanya. Negatif hukum Land bisa kalian perkuat lagi di literatur yang ada di buku paket kalian. Halamannya saya lupa, tolong buka-buka hukum Land, gitu ya. Terus berikutnya data yang ketiga, yaitu dengan memberi perlakuan pada kemagnetan satu magnet, dua magnet. Ternyata makin banyak magnetnya, simpangan jarumnya makin besar. Simpangan jarumnya makin besar berarti menunjukkan GGL-nya makin besar. Berarti kalau demikian GGL induksi itu berbanding lurus dengan kemagnetannya. Terus berikutnya kembali ngacu berikutnya dengan melakukan pengubahan kecepatan tadi, GGL induksi. Kalau diberi kecepatan sedang ternyata hasilnya juga kecil, kalau diberi kecepatan yang besar hasilnya besar, berarti berbanding lurus dengan kecepatan. Sekarang apa hubungannya dengan ininya Faraday? Kita lihat rumusan GGL induksi. Ini kembali ke ini tadi, konsepnya flux. Sini ya, bisa hapus dulu aja guys. Jadi kesimpulannya ini kita kembangkan, kita analisa ya. Kesimpulan bahwa flux itu adalah flux magnet, besarnya garis medan magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Posisinya sudah digambarkan tegak lurus, berarti ini BA gitu ya, flux. Kalau tidak ada perubahan medan magnetnya, tadi tidak ada arus, berarti kalau tadi ada perubahan medan magnetnya, delta flux ada ini, berarti ada perubahan medan magnetnya, penampangnya tadi tetap, berarti konstan. Yang berubah berarti kemagnetannya didekatkan, dijauhkan dengan lilitan. Berarti kalau makin jauh dari lilitan, kemagnetannya makin kecil, makin dekat dengan lilitan, magnetnya makin besar, ya. Berarti delta B-nya besar. Delta B, delta medan magnet, ada perubahan medan magnet. Oke, dari situ. Terus butuh waktu juga. Berarti di sini ada delta flux per delta T yang disebut sebagai laju perubahan flux. Laju perubahan flux. Sehingga kalau disimpulkan berarti GGL induksi kalau dirangkum, GGL induksi itu, GGL impas itu yang pertama berbanding lurus dengan negatif, jadi berbanding lurus dengan negatif N-nya. Negatif udah kita tidak bahas di sini lagi, udah yang tadi, konsep yang tadi. Berikutnya ini karena flux B-nya sudah masuk sini, A-nya juga otomatis masuk, berarti GGL induksi yang kedua berbanding lurus dengan delta flux per delta T. Sehingga kalau dirumuskan GGL induksi itu, GGL induksi banding, bahasa matematikanya, banding negatif N delta flux per delta T, boleh sama dengan catatan harus konstan. Konstan tadi sini ininya 1, sehingga rumusnya GGL induksi sama dengan negatif N delta flux per delta T, sehingga ini hasilnya negatif N delta flux per delta T ini. Terus kalau sudah dikembangkan lagi, dianalisa lagi, flux itu adalah B kalikan A, berarti GGL induksi itu sama dengan N
delta fruit tadi B kalikan A ya, berarti delta fruit adalah delta B kalikan A, berarti N delta B kalikan A delta T. Bisa juga berarti GGL induksi sama dengan negatif N delta B, A-nya dipecah L kalikan L per delta T ya. Berarti ini M-nya tetap, delta B-nya tetap, ini L-nya tetap, L dibagi delta T adalah V. Sudah muncul ini GGL induksinya. B-nya, V-nya muncul. Terus berikutnya kalau dianalisa lagi, ini L dibagi dengan L tadi A, ini berarti kalau dianalisa lagi supaya bisa dihubungkan dengan yang akan datang atau permasalahan yang akan datang, berarti N negatif N delta V kalau misalkan B-nya kita anggap konstan, misalkan di terapannya ini B-nya yang posisinya diam, terus ini A-nya, tetapi ini 1 per delta T, iya masih tetap ya, tetap delta T. Seper delta T ini bisa dihubungkan dengan omega, ini nanti yang bisa diterapkan di ininya galvanometer. Jadi rumusannya GGL induksi ini bisa juga dikembangkan negatif RBA omega, karena ininya berputar, nanti diterapkannya di alatnya galvanometer. Ini kita perhatikan alatnya galvanometer, ini terapannya, ini adalah magnetnya. Ini berputar begini, berarti kalau dikaitkan dengan itu perputarannya omega adalah kecepatan sudut putar. Karena berputar ininya dari 0 ke 360 lagi, berarti ini nanti tambahannya adalah sin, kalian kaitkan dengan materi dulu gerak melingkar beraturan, ini sama dengan getaran, sama dengan gelombang, bisa juga ya. Ini ininya grafiknya merupakan grafik sinusida dulu di materi getaran harmonis sederhana gitu. Jadi rumusnya GGL induksi itu nanti NBA omega sin omega T. Bisa juga nanti rumusnya GGL induksi adalah NBA omega. Oke, itu kira-kira dari data percobaan kalian bisa kalian kembangkan, bisa kalian analisa menjadi begini, menjadi permasalahan ini. Kira-kira kesimpulan kalian dari data percobaan yang diambil oleh teman-teman kalian kemarin ini penguatannya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.